Jadi, konvensi yang sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan uang tersebut bisa dibilang hanya sia-sia belaka. Terakhir, apa yang terjadi? Mirisnya, Anies yang awalnya ingin diusung oleh Partai Demokrat malah jadi jubir lawan capres yang diusung oleh Partai Demokrat. Dia malah jadi jubirnya pasangan Jokowi JK. Nah, ketika Anies ikut JK yang waktu itu jadi cawapresnya Jokowi, ia malah menjelek-jelekan Prabowo. Ia pernah mengatakan ada kepentingan asing di balik pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Perlu dicatat, undang-undang itu sendiri dibuat tahun 2016 sebelum Anies naik jadi gubernur DKI Jakarta. Dalam kepala pembuat undang-undang saat itu, ya nggak ada terlintas nama Anies Baswedan sama sekali. Makanya statement Refli Harun yang mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah upaya untuk menjegal Anies, ya lucu. Baru-baru ini ada berita dengan judul Ade Armando dukung Anies Baswedan jadi Capres 2024. Atau ada juga berita yang berjudul Ade Armando prediksi Anies Baswedan menang dalam Pilpres 2024. Berita yang pertama jelas salah. Tidak mungkinlah saya mendukung Anies jadi presiden. Yang lebih tepat adalah judul berita kedua, walaupun perlu dilengkapi agar tidak menimbulkan kesan yang salah. Lah ini SMRC malah udah memotret melalui metode survei kalau pemilu dilaksanakan sekarang maka bisa jadi Nasdem cuma kebagian 3,2% suara. 3,2% suara, bos. Ini buat makan sehari-hari aja kurang. Iya. Ini Nasdem yang salah hitung atau Anies yang memang udah susah dijual? Tutup pintu gabung koalisi perubahan yang usung Anies jadi Capres 2024. Ini alasan dari PDIP. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pilpres 2024. Hasto menyebut PDIP tidak mungkin bergabung dengan koalisi yang mengusung Anies Baswedan karena dinilai tidak melanjutkan program Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya PKS mencalonkan Anies Baswedan menjadi bakal Capres 2024. Presiden PKS, Ahmad Syahiku menyebut ada 3 parameter penting dalam memilih Anies sebagai calon presiden, yakni salah satunya rekam jejak saat memimpin DKI Jakarta. Sebelumnya, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres pada 2024 dan Anies diberi keleluasaan untuk memilih pasangannya sendiri. Dukungan untuk Anies Baswedan juga disampaikan oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahkan kerap berbagi momen kekompakan dengan Anies, yakni sebagai bakal Capres 2024 dari Koalisi Perubahan. Demokrat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan bakal calon wakil presiden. PDIP sudah menutup pintu untuk berkoalisi dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat yang sudah mendukung Anies Baswedan sebagai Capres di pemilu 2024. Karena PDIP menilai Anies adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan PKS dan kemana arah koalisi dari PDIP? Untuk Pilpres 2024, Capres PD Perjuangan berasal dari kader internal. Parpol manapun koalisinya, Capres PDI Perjuangan harus merupakan kader sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, yakni Hasto Kristianto. Walau demikian, sejauh ini PD Perjuangan belum memutuskan siapa bakal Capres 2024 yang akan mereka usung. Untuk persiapan Pilpres 2024, PDI Perjuangan juga belum membentuk koalisi dengan partai manapun. Namun, PDI Perjuangan telah menyatakan akan membentuk koalisi dengan partai lain. Dalam sejumlah kesempatan, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga pernah menyatakan bakal membentuk koalisi untuk menghadapi pemilu 2024.
Apabila membentuk koalisi, PDI Perjuangan telah menetapkan bahwa capresnya harus dari internal partai. Adapun PDI Perjuangan diketahui bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri lantaran telah memenuhi syarat pencalonan presiden atau presidensial threshold. Capres koalisi PDIP, Tegas Hasto saat ditanya soal capres yang hendak diusung ketika membentuk koalisi di Jakarta pada Kamis 23 Februari 2023. Pengusungan capres dari internal PDIP sebelumnya pernah diungkapkan Megawati ketika HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari lalu. Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDIP ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai, tegasnya. Namun untuk pembagian kekuasaan, Hasto menyatakan bahwa rekan koalisi PDIP kelak bisa menduduki posisi menteri di kabinet. Ya kan, konfigurasi kekuasaan itu banyak. Konfigurasi kekuasaan itu bisa dari yang lain. Ada menteri-menteri, contoh Hasto. Diketahui sejauh ini sudah ada 2 nama kader PDIP yang mencuat sebagai nama bakal capres, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun dalam sejumlah survei, nama Ganjar jauh lebih unggul dibandingkan Ketua DPR sekaligus Putri Megawati tersebut.